setiap kita ini dihadapkan dengan bahaya-bahaya, baik di siang atau di malam hari. Lah Nabi SAW menganjurkan kepada kita membaca 3 kul ini supaya kita terhindar dari mara bahaya. Karena kita lihat bahwa surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad Allahus samad, di dalamnya inti dari kandungan tauhid, seolah-olah kita meminta dan bergantung kepada Allah semata. Allahus samad, dialah zat yang semua makhluk bergantung kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa kumpul di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang keajaiban beberapa surat dan ayat yang dianjurkan dibaca setiap hari dalam rumah kita. Apa saja surat-surat dan ayat-ayat yang dianjurkan dibaca setiap hari di rumah kita dan memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum orang yang membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Saya ulangi bahwa membaca Al-Quran secara umum itu memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan, karena setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi ada surat-surat dan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran
yang kalau kita khususkan dan kita fokuskan membaca setiap hari, maka selain kita akan mendulang banyak keutamaan, maka di dalamnya ada rahasia manfaat dalam kehidupan. Apa saja surat dan ayat tersebut? Yang pertama, sering membaca surah Al-Baqarah. Jadi ibu kalau membiasakan membaca surat Al-Baqarah, maksudnya secara penuh, maka banyak keistimewaan yang akan didapat. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati." Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan kepada kita yang membaca surah Al-Baqarah di rumah, maka akan membuat setan-setan lari. Ketika setan-setan lari secara otomatis, maka para malaikat akan memenuhi rumah kita. Karena dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, "Iqra'u al-Baqarah." Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun. Karena siapapun yang mengambilnya, maka dia akan dipenuhi dengan berkah. Wa tarkaha hasratun. Dan siapa yang meninggalkannya akan dipenuhi dengan penyesalan. Wala tastati'u hal batalatu as-saharatu. Maka siapapun yang membaca surah Al-Baqarah, maka siapapun makhluk-makhluk yang kuat dari kalangan syaitan yang jahat yang dikirim tukang-tukang sihir, maka itu tidak akan sanggup untuk menimpanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Lihat dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membaca surah Al-Baqarah di rumah ini akan mendapatkan keberkahan. Dan berkah itu artinya kathratul khairi wastiqrar. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang didapat orang-orang yang dalam rumah itu. Dan kebaikan itu tidak akan pernah lenyap dan hilang. Ya, namanya berkah dalam rumah itu bisa saja mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, atau pasangan kita menjadi pasangan yang soleh dan soleha, atau boleh jadi mungkin Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya, dijauhkan dari penyakit, dan begitu seterusnya. Itu arti berkah dalam rumah itu. Dan itu akan didapat bagi orang-orang yang suka membaca surah Al-Baqarah. Tetapi Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan penyesalan. Artinya karena dia tidak akan atau dijauhkan dari berkah. Dan lebih daripada itu, wala tastati'u hal batalatu as-sahara. Maka tukang sihir manapun tidak akan sanggup mencelakainya. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Sampai ada seorang syekh bercerita, jadi ada seorang laki-laki yang jahat ingin menyihir seorang wanita. Dia datang ke salah satu dukun. Kemudian dia mengatakan, "Pak dukun, tolong sihir fulanah bintu fulanah." Maka sang dukun mengatakan, "Iya, saya siap menyihirnya, tetapi bayarannya mahal." Maka laki-laki jahat ini mengatakan, "Tidak ada masalah, berapapun yang kau minta ku bayar, tapi kau sihir wanita itu." Akhirnya kemudian setelah dukun itu mendapatkan bayaran dan sudah lewat 3 hari, rupanya tidak terjadi apapun dengan wanita itu. Akhirnya kemudian sang dukun mengembalikan uang imbalannya dan mengatakan, "Aku tidak bisa menyihirnya, tapi kalau engkau mau, aku memiliki guru spiritualku
datanglah ke guruku, boleh jadi mungkin dia bisa menyihirnya. Kemudian dia datang kepada guru penyihir itu. Kemudian sang guru penyihir mengatakan, baik, aku akan sihir wanita yang kau maksud, tetapi bayarannya jauh lebih besar. Maka sekali lagi laki-laki ini mengatakan, berapapun bayaranmu akan kubayar, tapi kau sihir dia. Kemudian setelah mendapatkan bayaran, dia pun mulai menyihir wanita tersebut. Tetapi setelah lewat 3 hari, tidak terjadi apapun dengan wanita itu. Akhirnya tiba-tiba kemudian sang guru sihir ini mengembalikan imbalannya kepada laki-laki jahat tadi. Tapi dia mengatakan, kalau engkau mau, aku memiliki kawan. Dia jago sihir. Dia lebih hebat dibandingkan diriku. Datang ke dia. Akhirnya kemudian laki-laki jahat ini mendatangi tukang sihir yang ketiga. Dan imbalannya juga lebih besar, tapi dia tetap mau membayarnya. Dengan syarat dia menyihir wanita itu. Tapi sekali lagi setelah 3 hari tidak terjadi apapun dengan wanita itu. Barulah kemudian dukun yang ketiga menceritakan kenapa wanita itu sulit dan susah disihir. Dia mengatakan bahwa dia dapat informasi dari jin yang dikirim untuk menyihir wanita itu, bahwa jin-jin jahat itu tidak bisa mendekati karena wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah. Kisah ini dikisahkan oleh salah satu syekh. Walaupun seandainya kisah ini betul atau tidak, maka kita cukup dengan hadis Nabi SAW, wala tastati'u hal batalatus sahara. Maka tukang sihir manapun yang kuat tidak akan sanggup menyentuh orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah. Lihat bagaimana keutamaan orang yang membaca surah Al-Baqarah. Bahkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, inna likulli syai'in sanaman, wa inna sanamal qur'ani suratul baqarati, man qara'aha fi baitihi laylan lam yadkhuli syaitan baitahu thalatha layali. Segala sesuatu itu ada puncaknya, kata Nabi, dan puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Maka barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya 1 malam saja, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Jadi kalau malam ini kita baca Al-Baqarah, maka 3 malam berikutnya setan tidak akan datang ke rumah. Dari sini dianjurkan setiap 3 malam sekali membaca Al-Baqarah, karena setan akan lari setelah kita membaca Al-Baqarah berapa malam? 3 malam. Setelah 3 malam mafhumnya setan akan datang, kan itu. Maka rajin-rajinlah membaca surah Al-Baqarah, karena pengaruhnya dapat menjauhkan kita dari gangguan-gangguan setan, mendatangkan berkah dan juga kebaikan dalam hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, surah yang harus kita ataupun yang senantiasa kita dawamkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa adalah membaca 3 qul. Membaca 3 qul. Maksud 3 qul di sini adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini sangat dianjurkan. Dawamkan 3 surat ini, bacalah di rumah kita dan seringkan membaca. Karena begini ya Bu ya, yang namanya manusia itu pasti terancam dengan bahaya. Saya, ibu atau siapapun setiap hari itu terancam dengan bahaya. Dan bahaya yang mengancam kita ini adalah setiap keburukan dari luar. Contoh saja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kecil yang disebut dengan bakteri. Terkadang bakteri ini bisa masuk ke dalam badan kita kapan saja. Akhirnya kemudian menimbulkan penyakit. Entah akhirnya jadi batuk, jadi flu dan begitu seterusnya kan. Atau akhirnya mengurangi daya tahan tubuh, mengurangi imun, akhirnya kemudian menjadi lemas.
Bahkan terkadang bakteri itu menjadi virus yang mematikan, seperti contohnya corona tahun-tahun kemarin kan. Bisa sampai meninggal orang itu. Lihat bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, kadang tidak bisa dilihat mata. Tapi virus ataupun bakteri-bakteri ini bisa saja kemudian menghantui kita. Karena kita tidak tahu bakteri ini ada di mana. Dan itu salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah, dan salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk yang tidak bisa kita nampak gitu ya. Belum lagi kemudian makhluk-makhluk yang nampak di hadapan kita, seperti orang-orang jahat atau binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang buas dan yang semacamnya. Atau mungkin serangan-serangan orang-orang yang hasad kepada kita, orang-orang yang dengki dengan kita, ataupun tukang-tukang sihir yang bisa saja kemudian dikirim orang untuk menyihir kita. Jadi keburukan itu senantiasa mengancam setiap hari kepada kita, baik siang ataupun malam, terutama di malam hari. Keburukan di malam hari itu luar biasa. Karena kemaksiatan pun yang dilakukan anak Adam itu paling banyak dilakukan di malam hari. Dan kejahatan juga banyak dilakukan di malam hari. Bahkan bahaya yang akan menimpa kita juga banyak dilakukan di malam hari. Begitu juga siang hari. Seperti kecelakaan-kecelakaan itu kan terjadi di siang hari. Dan itu mengancam kita. Karena kita ini terkadang tidak bisa hidup di satu tempat dan menetap terus di situ. Pasti kita akan keluar ke jalan raya. Apalagi di zaman sekarang, yang namanya kecelakaan itu tidak bisa diprediksi. Kadang kita sudah hati-hati berusaha tidak menabrak, kita pula ditabrak. Kadang kita sudah sehati-hatinya kita ini mengecek kendaraan, tapi qadarullah kemudian jatuh pula di tengah jalan. Nah, banyak peristiwa-peristiwa di siang hari, banyak sekali. Artinya setiap kita ini dihadapkan dengan bahaya-bahaya, baik di siang atau di malam hari. Lah Nabi SAW menganjurkan kepada kita membaca 3 kul ini supaya kita terhindar dari mara bahaya. Karena kita lihat bahwa surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad Allahus samad, di dalamnya inti dari kandungan tauhid, seolah-olah kita meminta dan bergantung kepada Allah semata. Allahus samad, dialah zat yang semua makhluk bergantung kepada dia. Bergantung kepada apa? Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada keburukan yang tertera dalam 2 surat Muawwidzatain itu. Pertama Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah lah yang bisa menghilangkan keburukan-keburukan itu. Adapun dalam suratul Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Kita berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan. Ya, saya contohkan tadi seperti bakteri lah. Itu kan terkadang menjadi sebuah keburukan. Ketika menghinggapi badan kita, terkadang menimbulkan banyak penyakit, bahkan bisa mengancam kematian. Ini satu makhluk kecil kan itu. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam hari apabila menutup. Yang namanya malam hari kan tidak tahu mungkin rumah kita kena rampok, rumah kita kena maling, kena copet dan yang semacamnya, atau kita berjalan di malam hari tiba-tiba dirampok orang, ya, dijamret orang, kan kita tidak tahu. Namanya malam hari itu kejahatan apapun bisa terjadi. Atau tukang sihir yang mengirim sihir, atau orang yang hasad yang sedang mengirim preman, dan begitu seterusnya kan begitu. Atau min syarri nafatsati fil 'uqad, dari buhul-buhul yang dikirim tukang-tukang sihir kepada kita, atau dari setan-setan yang mereka hendak menggoda kita, ataupun dari orang yang hasad apabila hasad kepada kita. Ini kan musuh-musuh berat kita dalam keseharian, dan ini sangat membahayakan. Belum lagi musuh dari dalam, ya. Musuh dari dalam itu maksudnya hawa nafsu yang Allah katakan dalam Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung dari was-was yang ditimbulkan hawa nafsu, dan itu musuh paling berat.
Karena hawa nafsu inilah yang menjadikan kita jahat. Hawa nafsu inilah yang menjadikan kita ini berbuat kerusakan. Hawa nafsu ini menjadikan kita menjadi hancur berantakan, dan begitu seterusnya. Lah, seolah-olah ketika kita disuruh untuk membaca 3 kul ini, kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah dari keburukan-keburukan baik yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Makanya lihat keajaiban 3 kul ini. Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Adapun keutamaannya sendiri disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i dari Abdullah ibn Hubayb radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakan wahai Abdullah." Qultu, maka kata Abdullah ibn Hubayb, apa yang harus aku aqulu ya Rasul, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, qul huwallahu ahad wal muawwidhataini, dan surah qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kata Rasul, wahai Abdullah, katakan qul huwallahu ahad dan muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kapan dibaca? Hina tumsiya wa hina tusbiha, ketika engkau berada di petang dan ketika engkau berada di pagi hari, di petang hari dan di pagi hari. Berapa kali? Thalatha marratin, 3 kali. Apa yang terjadi? Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupkan kamu dari segala sesuatu. Kalimat takfika min kulli syai'in, akan mencukupkan dirimu dari segala sesuatu, maknanya akan mencukupkan kamu dari seluruh bahaya yang akan menimpamu. Jadi 3 surat ini mencukupkan kita untuk membentengi kita dari semua bahaya. Bahaya makhluk yang jahat yang Allah ciptakan, bahaya malam yang apabila telah menutup, bahaya sihir yang apabila sedang menyihir, dan bahaya orang hasad ketika dia hasad, ataupun bahaya was-was yang ditimbulkan dalam badan kita. Maka dengan membaca 3 kul ini, kata Rasul, itu mencukupkan kita berlindung dari itu semuanya. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi bacalah di pagi dan petang hari, jadikan zikir pagi dan petang. Jadi kalau seandainya di pagi hari baca ini, atau di petang hari sebelum tidur kita baca. Kalau kita tidak sempat membaca sore hari, maka kita baca sebelum tidur. Dan biasanya Nabi SAW membaca 3 kul ini kemudian mengusapkan tangannya dari kepala sampai kaki, supaya terhindar dari semua bahaya yang akan menimpa saat tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu disakiti orang pun tidak tahu. Coba kalau ibu tidur, kira-kira bisa menghindarkah saat dipukul? Tidak bisa, namanya orang tidur. Ya diam sajalah dia. Paling kalau kesakitan dia bangun. Jadi orang tidur itu layaknya orang mati, Bu, karena ruhnya sedang keluar. Sehingga siapapun bisa menyakiti badan kita. Itulah orang tidur. Karena orang tidur itu posisi lemah-lemahnya manusia. Jadi posisi lemah-lemahnya manusia itu saat tidur. Karena orang bisa berbuat apa saja kepada orang tidur. Tetapi Nabi SAW mengatakan, jikalau kita ingin dilindungi jasad kita saat tidur, maka bacalah 3 kul di sini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil falaq. Maka itu semua akan melindungi kita. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya Ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas, ala adulluka bi afdali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun, perkara yang paling utama dari lafaz-lafaz yang bisa seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya tentu wahai Rasul. Bala ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas.
Katakan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Inilah seafdal lafaz kita meminta perlindungan dari seluruh bahaya yang akan menimpa. Bahkan setelah turunnya Muawwidhataini, Rasul meninggalkan semua lafaz perlindungan dan beralih kepada 2 surat yang pendek ini. Subhanallah. Ya. Inilah rahasia Quran. Lihat Quran itu, Bu, diawali dengan surat yang paling agung, surah Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat yang paling agung juga yang banyak manfaatnya kan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itulah awal dan akhir Quran tuh. Ibu ambil mushaf, lihat. Awal Quran surah Al-Fatihah, akhir Quran Muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memulai Quran dengan surat yang paling agung, begitu juga ingin mengakhiri Quran dengan surat yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita, di mana keutamaan-keutamaan yang banyak yang akan kita peroleh itu Allah tidak selipkan di surat-surat panjang. Coba kalau seandainya keutamaan-keutamaan seperti ini ada pada surah At-Taubah, ada pada surah Al-A'raf, ada pada surah Al-Maidah, kira-kira ibu mau baca nggak setiap harinya? Mana bisa, itu surah panjang, itu berjuz-juz itu. Tapi dengan diberikan surat-surat pendek namun keistimewaan luar biasa, kita bisa mengamalkannya. Karena tidak perlu waktu lama, 5 menit duduk saja 3 kul sudah kita baca tuh. Tapi kalau Allah letakkan di surah Al-Imran umpamanya, tidak cukup 5 menit, Bu. Bisa setengah jam ibu baca itu. Bosan juga akhirnya kan. Lama-lama ditinggalkan pula amalan ini. Makanya di sini di antara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam surah-surah pendek, bahkan terpendek dalam Al-Qur'an ini, keagungan yang luar biasa, perlindungan dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Ini yang kedua, Bu ya. Ini surat-surat yang luar biasa. Bacalah surah 3 Qul huwallah yang merupakan sepertiga dari Al-Quran, dan Muawwidhataini yang merupakan 2 surat perlindungan. Ini yang kedua. Yang ketiga, surat yang dianjurkan dibaca dalam keseharian kita adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini, Bu, biasa digandengkan oleh Nabi SAW dengan surah Al-Ikhlas di banyak ibadah. Contoh dalam salat sunnah fajar, yang Nabi SAW katakan raq'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Lah Rasul kalau melaksanakan 2 rakaat fajar, biasanya Rasul membaca rakaat pertama itu Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Begitu juga dalam salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf, habis tawaf kemudian kita menyingkir ke makam Ibrahim, kemudian kita salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka Nabi SAW selalu membaca dalam sunnah tawaf itu surah, dalam rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kenapa? Nabi sangat mencintai 2 surat ini sehingga sering dibaca. Bahkan dalam sunnah nawafil qabla al-maghrib, sebelum maghrib terkadang membaca surat ini. Karena 2 surat ini disebut oleh para ulama sebagai suratul ikhlas. Dua-duanya disebut surah al-ikhlas. Kenapa disebut surah al-ikhlas keduanya? Karena kalau 2 surat ini digabungkan menjadi satu, maka melengkapi semua tauhid. Kita tahu bahwa dalam pembagian tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid al-asma wa sifat. Lah dalam surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, maka terkandung 2 tauhid. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-asma wa sifat. Tapi dalam surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas yang kedua, maka terkandung tauhid al-uluhiyah. Makanya kalau digabung lengkaplah tauhid itu. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Rasul mencintai 2 surat ini, karena gabungan dari 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat.
Itulah yang menjadikan Rasul suka dengan surah Al-Kafirun. Lah ada sebuah hadis keutamaan dalam surah Al-Kafirun itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza awaita ila majji'ika faqra qul ya ayyuhal kafirun ila khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki." Jika engkau hendak tidur, bacalah surah Al-Kafirun hingga selesai, karena surat tersebut mengandung bentuk berlepas diri seorang hamba dari segala macam kesyirikan. Subhanallah. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, kalau kita sebelum tidur membaca surah Al-Kafirun, berarti tidur kita di atas tauhid, tidur kita di atas fitrah, di atas tauhid dan di atas fitrah. Lihat, luar biasa kan. Dan surah Al-Kafirun itu kan bukan berjuz-juz, 2 menit saja ibu sudah bisa kelar itu, kecuali ibu kurang hafal, jadi dibolak-balik saja itu ya. La a'budu ma ta'budun itu jadi bolak-balik itu kalau tak hafal ya. Tapi kalau lancar itu 2 menit selesai itu. Tapi lihat keutamaannya, Bu. Kalau ibu membaca sebelum tidur, maka tidur ibu di atas tauhid, karena surat ini kata Rasul bisa melepas dirikan kita dari segala macam dan jenis kesyirikan, baik besar ataupun kecil. Jadi kita tidur di atas fitrah, di atas tauhid. Kalau Allah takdirkan meninggal di atas tauhid, husnul khatimah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan perkataan Asma rahimahullah, Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, wa kana yuqalu li kul ya ayyuhal kafir wa kul huwallahu ahad al-muqashqishatani ay annahuma tubri'ani minan nifaq. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas memiliki sebutan al-muqashqisatan. Apa maksudnya al-muqashqisatan? Bahwa keduanya bisa membebaskan kita dari sifat kemunafikan. Subhanallah. Jadi kalau sebelum tidur kita menggabungkan nih 2 surat ini, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, berarti pertama membebaskan dari segala bentuk kesyirikan, yang kedua membebaskan kita dari segala bentuk kemunafikan. Jadi luar biasa keistimewaan Qul ya ayyuhal kafirun. Maka jangan tinggalkan surah pendek ini, kita baca sebelum tidur. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bacalah surah Al-Mulk. Biasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Ini agak panjang ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna suratan minal qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Kemudian Rasul mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan catatan, bukan hanya sekedar menjadi syafaat sampai diampuni dosa-dosanya, tetapi suratul mulku adalah suratul mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Dia adalah surat yang bisa mencegah dari azab kubur. Jadi surah Al-Mulk ini kalau kita biasa baca, bahkan kita memahami makna-makna dan tafsirnya, maka ini bisa mencegah kita dari azab kubur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Kata Rasul, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat, dan dia akan menyelamatkan dari siksa kubur.
Makanya surah Tabarak sendiri para ulama mengatakan suratul mani'ah, surah yang mendindingi kita dari azab kubur. Kapan dibaca? Nabi SAW membaca surah Al-Mulk ini biasa dibaca di malam hari sebelum tidur. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, fal afdalu an yaqra al-insanu suratal mulki qabla naumi kulla lailatin li fi'lihi alaihi salam walau qara'aha fi salatil isya aw fi salatil laili qabla naumi aw qabla dhalik fa innahu yujzi'uhu dhalik li umumil hadithil awwal al-warid fi syafa'ati suratil mulki liman qara'aha. Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang paling afdal hendaklah manusia membaca surah Al-Mulk itu sebelum tidur setiap malam. Dan kalau seandainya dia membaca suratul Mulk itu di salat isya atau di salat malam, salat witir sebelum tidur, maka itu mencukupkan, tidak perlu lagi dibaca sebelum tidur. Karena umumnya hadis tentang keutamaan syafaat orang yang membaca suratul Mulk pada setiap malam. Jadi ini juga surat yang keempat Bu ya, yang biasa dibaca Nabi SAW dan memiliki keutamaan luar biasa. Bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pengampun, bisa menjadi penghalang kita dari azab kubur dan fitnah kubur. Subhanallah. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat yang dianjurkan dibaca adalah surah Al-Kahfi, tetapi bukan setiap malam. Dibaca di hari Jumat, baik siangnya ataupun malam Jumat. Karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Dalam riwayat, adha'a lahu min nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dia akan disinari cahaya antara dia dan juga Ka'bah. Dalam riwayat, bainal jum'ataini, disinari di antara dua Jumat. Lalu apa keistimewaannya? Maka disebutkan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man hafadha ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi. Jadi barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat dalam surah Al-Kahfi di awal-awal, maka itu cukup menghindarkan diri dari fitnah dajjal. Dalam riwayat 10 akhir surah Al-Kahfi. Jadi riwayat yang pertama 10 awal, riwayat yang lain 10 akhir surah Al-Kahfi itu bisa menjaga dari fitnah yang paling besar yang akan pernah ada di permukaan bumi sejak Adam diciptakan sampai manusia diwafatkan. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Dan kita bisa menjaga dari fitnah besar ini dengan menghafal surah Al-Kahfi dan membacanya setiap hari Jumat. Nah, ini diantara juga surat yang dianjurkan dibaca, tapi ini setiap Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita beralih kepada ayat. Kalau ini kan surat-surat. Ya, pertama Al-Baqarah, yang keistimewaannya luar biasa gitu ya. Kemudian 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul ya ayyuhan nas. Ya. Kemudian yang ketiga surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk. Kemudian yang keempat tadi surah Al-Kafirun, dan yang kelima surah Al-Kahfi. Maka kita berpindah kepada ayat. Pertama, ayat dalam surah Al-Baqarah 255 atau dikenal dengan ayat kursi. Ayat kursi ini Bu, walaupun satu ayat, tetapi memiliki keagungan yang luar biasa yang tidak terdapat dalam semua ayat dalam Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan banyak. Contoh namanya satu ayat dalam Al-Quran, tabbat siyada abi lahabi wa tab, atau idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu kan satu ayat. Tetapi bila dibandingkan dengan ayat kursi, maka kandungan makna ayat kursi tidak terdapat dalam semua ayat dalam Quran.
Kenapa demikian? Karena ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, dan itu disabdakan Rasul kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ya Aba Mundhir, ayyu ayatin fi kitabillahi afdal. Aba Mundhir, maksudnya Ubay bin Ka'ab, itu kunyahnya. Tahukah engkau ayat yang paling agung dalam Quran itu? Tapi Ubay tidak menjawab. Sebagai bentuk adab dia kepada Rasul, dia hanya mengatakan Allah. Selamat wahai Aba Mundhir atas kecerdasan, engkau bisa menjawab. Walaupun terjadi perselisihan para ulama, seperti pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, dia mengatakan tidak ada satupun ayat dalam Quran yang mengungguli ayat yang lainnya. Semua ayat sama karena semua firman Allah. Tapi pendapat jumhur mayoritas para ulama mengatakan ada, bahwa ayat-ayat dalam Quran itu bertingkat-tingkat. Hadisnya tadi hadis Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa ayat yang paling agung dalam Quran itu adalah ayat kursi, karena makna dalam ayat kursi ini tidak terdapat di ayat-ayat yang lain. Bayangkan Allah memulakan dalam ayat ini dengan nama Allah, di mana seluruh nama-nama Allah bersumber kepada nama itu. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Jadi dimulai dengan kata Allah, dan Allah itu nama di mana semua nama-nama Allah bersumber kepadanya. Makanya lafaz tauhid itu tidak boleh diganti Allah dengan yang lain. Yang pamannya kita katakan la ilaha illa rahman, la ilaha illa al-aziz, la ilaha illa al-latif, la ilaha illa al-wadud. Tidak boleh, walaupun itu nama Allah, karena nama-nama itu bukan sumber, tapi sumber nama itu dari kalimat Allah. Makanya la ilaha illallah, karena semua nama bersumber kepada Allah. Dan itu dimulakan dalam ayat kursi. Yang kedua, di dalam ayat kursi itu ada nama Allah yang merupakan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Apa itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. La ilaha illa huwal Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini menurut sebagian para ulama dikatakan Ismul A'zam, yang kalau kita meminta pasti diijabah, yang kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Itulah Ismul A'zam. Karena Nabi SAW apabila dalam kondisi genting, dalam kondisi sedang kesulitan, kalau kursinya saja wasiat as-samawati wal ar, wasiat kursiyuhus samawati wal ar, bisa meliputi langit dan bumi. Dan kursi Allah itu artinya pijakan kakinya Allah, bisa meliputi langit dan bumi. Macam mana zat yang menciptakannya? Walaupun menjadi khilaf ulama apa yang dimaksud kursi dalam ayat ini. Ada yang mengatakan kursi itu artinya arash, ada yang mengatakan kursi itu artinya ilmu, ada yang mengatakan kursi itu artinya kekuasaan. Tapi pendapat Imam Ibnu Katsir mengatakan kursi itu artinya tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pendapat yang benar. Ya. Jadi ayat kursi ini biasanya oleh Nabi SAW dibaca di 3 tempat itu dalam seharinya, dalam kesehariannya. Pertama, setelah sholat wajib. Ibu baca setelah sholat wajib. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu duhulal jannati illa al-mauta illa an yamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Kata ulama, maksudnya semata-mata ruhnya keluar dari jasad
maka ruhnya akan langsung ditempatkan di sorga walaupun jasadnya masih dalam kuburan. Jadi semata-mata dia meninggal, ruhnya langsung ditempatkan di sorga padahal jasadnya di kuburan. Itu maknanya tidak mencegah dia masuk sorga kecuali kematian. Ada juga yang mengatakan maksudnya tidak akan mencegah dia masuk sorga kecuali kematian, maksudnya semata-mata dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan mendekati kamu, maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah engkau pencuri yang kau tangkap yang kau lepas itu? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Kata Rasul, itu adalah setan. Tapi Rasul dia mengajarkan begini-begini, ya sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dalam hal ini dia benar, tapi dia itu pendusta. Dari sini kata Nabi SAW, kata para ulama ketika memahami hadis ini, berarti ayat kursi dibaca sebelum tidur, dan faedahnya dua, kita akan dijaga selama tidur kita, dan yang kedua tidak akan didekati setan sampai pagi hari, dan yang ketiga bacalah di pagi dan petang. Jadikan zikir pagi dan petang berdasarkan hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama, ayat kursi. Yang kedua, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Anzala minhu ayataini khatama biha surat Al-Baqarah. Wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitan. Sesungguhnya Allah telah mencatat dalam catatannya sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun, di mana Allah telah turunkan dua ayat yang mengakhiri surah Al-Baqarah. Tidaklah kedua ayat itu dibaca di rumah seseorang selama 3 hari berturut-turut, maka dia tidak mungkin disentuh setan. Jadi kalau ibu baca dua ayat akhir Al-Baqarah, maka ibu tidak akan disentuh setan kalau dibaca 3 hari berturut-turut, ya. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ayatani min akhiri suratil Baqarati man qara'aha fi lailatin kafatahu. Dua ayat akhir surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya dalam satu malam, maka mencukupkan dia dari bahaya sampai pagi hari. Tidak ada bahaya menyentuhnya. Tidak ada bahaya apapun, mau bakteri mau apa, tidak akan disentuhnya. Bagi orang yang mendawamkan dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Makanya para ulama mengatakan maksudnya kafatahu. Apa maksudnya mencukupkan di sini? Ada yang mencukupkan dari qiyamul lail. Jadi dengan membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah tidak perlu salat malam lagi, sudah tercukupi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tercukupi dari perlindungan, maka dia akan dilindungi dari al-afat. Afat itu artinya segala hal yang bisa menghancurkan kita, penyakit, pencuri, perampok, sihir dan yang semacamnya. Ataupun yang ketiga maksudnya asyaitan, dilindungi dari setan sehingga tidur kita betul-betul di atas kesempurnaan. Kita tidak akan dimimpikan dengan mimpi-mimpi buruk dari setan, gitu ya. Dan kita akan didoakan para malaikat sehingga kita tertidur dalam kondisi fitrah. Inilah diantara dua ayat dalam surah Al-Baqarah. Pertama ayat kursi 255, ya. Dan yang kedua dua ayat di dalam surah Al-Baqarah yang mengakhiri, ya, semua surah Al-Baqarah dari kalimat amanar rasulu sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Silahkan Bu, kalau ada yang ingin bertanya, kita buka tanya jawab. Alhamdulillah, tak ada yang bertanya, berarti tidak paham dulu, ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.